Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, momentum Sikom. Ya, ini bajingan tolol. Momentum Sikom, hentikan teriakan lantang Rocky Gerung. Ya, masih dengan Master Cespleng 3 Agustus 2023. Ya, kali ini Master Cespleng ingin bacakan sebuah berita kondisi 8 jam kemarin ya di Yogyakarta terkait dengan Rocky Gerung ditolak warga Yogyakarta, rencana jadi pembicara tentang perubahan Indonesia batal. Ini judul dari Tribun ya. Sebenarnya sih bukan warga ini ya, tetapi ini adalah masa dari PDIP ya. Oke, kita baca ini. Rocky Gerung ditolak warga di Yogyakarta, rencana jadi pembicara tentang perubahan Indonesia batal. Tribun Medan.com, Rocky Gerung ditolak di Yogyakarta, masa menggeruduk pintu kopi Kabupaten Sleman Yogyakarta tempat Rocky menjadi pembicara. Rencananya Rocky bakal jadi pembicara dalam program Ngopi Bareng Ngobrol Perubahan Indonesia. Namun masyarakat menolak kehadiran akademisi itu lantaran viral pernyataannya menghina Presiden Jokowi dengan sebutan bajingan tolol, bajar singan olasor. Ya, ini memang sebuah kontroversi yang sangat-sangat menyita perhatian kita tentunya, dimana Rocky ini sebelumnya juga sudah melalang buana dari ujung barat sampai timur seluruh Indonesia untuk membuka wawasan, memberikan pengertian yang sebenar-benarnya terkait dengan kondisi bangsa, terkait dengan berbagai kebijakan daripada Presiden Jokowi sejak di periode pertama, terutama di periode yang kedua ini begitu sangat-sangat kebijakannya sangat-sangat tidak berpihak, dalam tanda petik tidak berpihak kepada NKRI, kepada bangsa, kepada negara, kepada rakyat. Namun itu pun merupakan sebuah opini daripada sebagian masyarakat, terutama masyarakat akademisi yang memiliki aktivitas ya sebagai aktivis dan sebagai pihak-pihak oposisi, karena memang kebijakan pemerintah itu seharusnya tetap dijaga, tetap dikritisi oleh sebagian publik yang memang memahami, yang sebagian lagi yang tidak memahami ya cukup diam-diam saja, tetapi lebih banyak orang yang tidak mengerti, bahkan mereka diarahkan cara berpikirnya untuk menentang berbagai pikiran kritis terkait dengan kritik kritis yang membangun sebenarnya, terutama belakangan ini terkait dengan penyerahan IKN kepada pihak Cina ya, dalam pendapat ya, yang Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa ingin meminta kepada pihak Cina untuk membuat sampai sedetail-detailnya, padahal IKN adalah proyek untuk ibu kota negara, diberikan secara detail. Ini kalau saya membaca terkait dengan banyak buku terkait dengan intelijen, dan seharusnya pihak-pihak terkait, menteri-menteri terkait termasuk pihak intelijen juga harusnya memberikan tentu juga tidak tinggal diam, itu juga sudah memberikan advice terkait dengan hal-hal tertentu yang boleh dan tidak. Namun faktanya ini juga belum dijelaskan kepada publik terkait dengan detailnya kepada pihak Cina untuk diberikan membangun IKN ini. Oke, kita lanjut ya. Panitia telah menyiapkan segalanya pun cukup kecewa dengan adanya penolakan tersebut. Meskipun acara tetap berjalan, panitia setempat tetap kurang puas. Dia tak habis pikir mengapa masih ada orang yang anti demokrasi. Nah, itulah negeri ini, dan memang ya, rezim ini juga terkesan anti demokrasi dalam tanda petik, kan memang juga banyak disuarakan. Rocky Gerung menjadi salah satu pembicara di acara Ngopi Bareng ya. Temanya itu adalah bonus demografi dan pembangunan mental bangsa di Yogyakarta ya. Ya, itulah seharusnya kita banyak-banyak belajar ya. Rocky Gerung sendiri sudah mewakafkan waktunya ya, tenaga pikirannya berkeliling ke seluruh Indonesia, dan ini tidak dilakukan oleh yang lain ya. Yang lain ya aktivitasnya cukup sporadis, tetapi untuk Rocky Gerung ini sangat intens sekali. Nah, apakah ini juga merupakan suatu bentuk
intervensi dalam tanda petik kekuatan internasional terhadap kondisi-kondisi di Indonesia. Nah, inilah yang harus kita telisik lebih dalam lagi ya. Sebenarnya Master Sim ini juga ingin menyertakan video ya yang terkait dengan kondisi Rocky Gerung saat itu di Yogyakarta kemarin ya, tapi kita ya padahal sebelumnya kita tahu ya, tanpa gerakan-gerakan orang-orang seperti Rocky Gerung dan terutama Rocky Gerung sendiri, terus terang ya Mr. Jasper menyerotinya semacam itu, menilainya semacam itu ya, tanpa Rocky Gerung ya untuk penambahan masa jabatan presiden ya, kemudian 3 periode dan lain sebagainya, penundaan pemilu itu pasti akan terlaksana seandainya jika orang-orang seperti Rocky Gerung ini tidak bergerak gerilya semacam itu. Nah, ini adalah sebuah momen yang sangat tepat bagi pihak penguasa tentunya. Pihak penguasa sendiri ada tersiar kabar bahwa akan memberikan kepada Rocky Gerung sebuah bintang jasa, namun Rocky Gerung menolaknya ya. Nah, kejadian yang di Bekasi merupakan sebuah momen bagi pihak penguasa untuk menghentikan dalam tanda petik, membungkam, menjegal dalam tanda petik Rocky Gerung ya. Nah, faktanya ya mereka ini yang berkehendak membungkam ini searah dengan pemerintah, yaitu partai-partai pendukung pemerintah terutama dari PDIP ya. Kabarnya juga ini di Yogyakarta ini juga terkait dengan anggota partai PDIP yang menghentikan. Oke, kita simak dulu. Mendatangkan orang yang sudah berkata-kata tanpa tidak beradab, menurut saya tidak berbudaya, ya itu yang kami sesali. Ya, saya berharap tentu proses hukum akan berlaku meskipun ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini tidak bisa karena begini. Tapi selama ini Rocky Gerung yang saya anggap sebenarnya seorang akademisi yang hebat, tetapi tidak bisa seorang akademisi hebat, daya intelektual tinggi, tetapi tidak punya adab dan budaya yang baik. Sekali lagi, ini Yogyakarta, Bu. Jangan kita biasakan sesuatu hal yang memang tidak berbudaya dan bisa Iya, faktanya apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung adalah untuk Indonesia, bukan hanya sekedar Yogyakarta ya. Mereka mengatasnamakan Yogyakarta, padahal juga yang hadir di dalam acara diskusi itu para mahasiswa juga tentu saja adalah para mahasiswa yang domisili, para pemuda ya yang domisili Yogyakarta ya. Faktanya yang jelas ya, Rocky Gerung ya, memiliki suatu reputasi yang baik untuk membangkitkan kenasionalisan dan juga kedemokrasian dan juga kecerdasan anak bangsa untuk tidak dijadikan sebagai manusia yang hanya membebek ya terkait dengan seluruh kebijakan yang dihasilkan oleh rezim Jokowi ini. Nah, kita lanjut ya, apa yang dikatakan berada di tempat yang secara resmi dilakukan untuk sebuah entah seminar entah apa ya, tetapi menurut saya ini tidak tepat mengundang topik. Jadi ini kedatangan Bu Esti untuk menyampaikan kekecewaan pada panitia. Saya mendengarkan suara kawan-kawan. Tentu saya juga harus. Padahal satu-satunya orang yang berani bicara dan kemudian berani bicara di mana saja, bahkan di kalangan pesantren. Bayangkan seorang Rocky Gerung yang non-mus bicara di pesantren seperti pesantren Gontor dan bahkan di beberapa ini di Maiyahan Cak Nun, mereka diterima dengan sangat baik ya. Memang terkait bajingan tolol ini memang sesuatu yang sangat dilematis ya. Namun demikian kita harus melihat secara menyeluruh konteksnya, secara menyeluruh apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung yang terkait dengan pada saat itu kunjungan Presiden Jokowi ke Beijing bertemu dengan Xi Jinping dan menandatangani terkait dengan masalah IKN.
Sementara itu sebelumnya juga masalah cawe-cawe tidak pernah dilakukan oleh presiden.